Selamat siang juga Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sama Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Amin amin amin. Oke baik. Hari ini Pak Hadis akan melaksanakan proses coaching. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang bubut penilaian yang akan saya nilai saat Pak Hadis proses coaching nanti. Baik, yang pertama saya akan mendiskusikan bubut penilaiannya. Nanti saya akan nilai apakah proses coaching yang Pak Hadis lakukan itu sesuai dengan alutsista. Di mana alutsista itu Pak Hadis harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nanti respon coach terhadap pertanyaan yang Pak Hadis sebagai coach tanyakan. Kemudian juga Pak Hadis harus ingat bahwa dalam coaching itu ada prinsip coaching yang menjadi penilaian saya. Apa saja? Yang pertama Pak Hadis, kemitraan. Kedua, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Pak Hadis. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Pak Hadis kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti Bu, itu yang pertama adalah saya akan hadir penuh dalam situasi tersebut. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti. Baik. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Hadis observasi? Yang saya ingin observasi nanti adalah ini Bu, tentang memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif itu. Baik Pak. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan Pak Hadis? Saya akan berusaha kunci mendapatkan solusi sehingga kunci ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, dari ketiga pertanyaan tadi sudah Pak Hadis jawab dengan sempurna. Mungkin cukup ini saja pertanyaan saya pada pra observasi. Nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan pada sesi pasca observasi ya Pak. Siap Ibu. Baik, kita mulai ya Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hadis, Pak Rizal. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Desi. Kabar kami hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melaksanakan praktek supervisi akademik dengan berbasis coaching, di mana Pak Hadis sebagai coachnya dan Pak Rizal sebagai coachingnya. Nanti selama percakapan ini saya akan mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Hadis sebagai coach dan Pak Rizal sebagai coach, yang kemudian akan saya jadikan refleksi. Bagaimana Bapak, sudah paham nggih? Paham. Bisa kita mulai nggih? Siap Bu. Silahkan. Assalamualaikum Pak Hadis. Waalaikumsalam Pak Rizal. Tumben kok kesini, ada apa ini? Ngapunten Pak Hadis, saya mengganggu waktu jenengan. Saya mau diskusi sedikit mengenai apa yang ada unek-unek di saya. Silakan masuk Pak Rizal. Monggo siap Pak. duduk. Mohon izin Pak nggih. Monggo. Itu Pak, saya itu pengen ngobrol itu masalah murid saya di kelas. Saya itu kan baru masuk pembelajaran itu tahun ajaran baru ini kelas 6 Pak. Kemudian saya amati berjalan itu 3 bulan Pak dari tahun ajaran baru itu. Ternyata anak itu diam saja Pak di kelas. Saya ajak ngobrol dalam proses pembelajaran, kemudian ada kelompokan, itu anaknya diam terus Pak. Saya ajak ngobrol pun cuma mengangguk gini sama gelek-gelek gini. Gak mau ngomong sedikit pun itu susah. Seperti itu Pak. Jadi permasalahannya Pak Rizal yang disampaikan tadi, ini anaknya istilahnya tidak aktif gitu ya? Tidak aktif, diam Pak. Diam aja. Barangkali Pak Rizal sudah mencari tahu
apa permasalahan si anak ini kok sampai seperti ini, latar belakangnya bagaimana? Oke Pak, sebelumnya waktu terima rapot tengah semester itu Pak, saya ketemu orang tuanya. Saya membicarakan bagaimana keadaan anaknya ketika di kelas. Saya ngobrol sama mamanya, sama orang tuanya itu. Dan ternyata mamanya juga cerita, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu memang anaknya sangat diam. Kalau nggak diajak ngobrol, ya diam, nggak ngobrol. Jajan ataupun bermain itu jarang sekali Pak. Dan itu kata mamanya, memang dari kecil. Ternyata itu, katanya sih niru papanya diam. Nggak ada ngomongnya sama sekali. Itu Pak Adis. Jadi Pak Riza sudah mencari informasi nah, sehingga Pak Riza dapat menemukan latar belakang permasalahan anak itu diam karena apa gitu. Nah, dari permasalahan itu barangkali Pak Riza punya solusi. Iya Pak, sebenarnya saya punya rencana Pak, supaya anak ini di kelas itu tidak diam saja. Rencana saya yang pertama yaitu saya merolling tempat duduknya Pak. Karena di kelas itu dia sering sendirian kalau duduk itu. Kalau sama temennya itu jarang, nggak cocok Pak. Jadi rencana saya dudukkan sama temannya tapi bergiliran. Terus ketika kelompokan itu kan anak teman-temannya itu jarang Pak, mengajak dia berkelompok bareng gitu karena anaknya sangat diam. Dari kemampuan akademis itu pinter Pak anaknya. Cuma mungkin anaknya memang diam, karakternya itu memang diam. Jadi kalau kelompokan saya rolling juga Pak, saya tentukan kelompoknya dengan si A, terus besoknya kalau kelompok lagi saya rolling dengan si B. Jadi semua merasakan kelompokan dengan si anak ini. Nah, kemudian setelah Pak Rizal mengelompokkan si anak ini dengan cara rolling tadi, harapannya apa Pak? Harapan saya Pak, anak ini mau ngobrol, berdiskusi dengan temannya, meskipun cuma sedikit kan ada perubahan sedikit Pak. Dari awalnya yang nggak mau ngobrol sama sekali atau mengungkapkan kata-kata, jadi mau, meskipun itu cuma sedikit, itu sudah sangat luar biasa Pak, ada perubahan. Harapan saya seperti itu. Ya, bagus. Apa yang disampaikan Pak Rizal tadi, langkah-langkahnya sudah bagus. Dari skala 5 sampai 10, perkiraan Pak Rizal itu melakukan rolling itu tingkat apa keberhasilannya itu dianggap berapa Pak? Saya lakukan rolling itu sudah berjalan itu 2 hari Pak. Rencana saya kan berkelanjutan Pak. Terus dari sehari itu saya lihat perubahannya itu dengan temannya satu bangkunya itu mau ngobrol Pak. Karena saya motivasi semua anak-anak itu supaya ngajak ngobrol, ngajak bermain, ketika istirahat pun supaya diajak jajan. Dari motivasi saya ke teman-temannya, kemudian anak itu duduk sama temannya, saya rolling itu sudah ada perubahan sedikit demi sedikit Pak. Kemudian untuk ini apa namanya, Pak Rizal ketika merolling itu kan sudah menentukan ini tadi apa namanya tingkat keberhasilannya kan diangkat berapa tadi Pak? 9 Pak. Di 9 Pak. Bagus sekali itu Pak Rizal. Seandainya Pak Rizal ketika Pak Rizal sudah melaksanakan itu kemudian ada gangguan yang sama, apa yang Pak Rizal lakukan? Jika ada hambatan Pak? Ya, ada hambatan. Jika ada hambatan itu saya dekati Pak, persennya itu. Kenapa kok anak ini ada hambatan, saya sedang merolling tadi kok tetap nggak ada perubahan. Saya dekati teman sebangkunya, kemudian saya identifikasi lingkungan sekitar kelasnya itu. Kenapa kok saya rencananya seperti itu kok tetap nggak ada perubahan. Dari saya identifikasi lagi, kalau permasalahannya ada yang beda lagi, saya terapkan rencana yang beda lagi Pak. Untuk kedepannya jika ada hambatan. Karena ini kan masih berjalan 2 hari, dan dari 2 hari itu alhamdulillah sudah ada keberhasilan poin tadi Pak, skala kira-kira 9 tadi Pak. Ya, berarti itu komitmennya Pak Rizal sudah bagus. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi Pak Rizal? Sudah Pak. Sudah cukup? Jadi sudah cukup. Alhamdulillah. Cuma curhat seperti itu Pak. Tetap semangat Pak Rizal. Siap Pak. Karena di tangan panjenengan putra putri itu akan meneruskan kita nanti. Siap Pak. Terima kasih Pak atas motivasinya, atas bimbingannya, arahnya Pak. Sama-sama Pak Rizal. Mohon maaf jika salah kata.
Ya, Pak, saya yang mohon maaf Pak mengganggu waktu jenengan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari praktik kucing tadi, saya akan menyampaikan refleksi dari Pak Hadi sebagai coach telah melaksanakan praktik coach dengan baik. Dari mana? Dari mendengarkan dengan baik, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Kemudian Pak Hadi sebagai coach juga mampu menyampaikan pertanyaan yang bobot sehingga Pak Rizal mampu menyampaikan permasalahannya. Itu ya Pak Hadis. Ya. Yang dari Pak Rizal sebagai kunci juga menampilkan praktik kunci yang baik. Dari mana? Karena Pak Rizal mampu mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya seperti ini, kemudian solusinya seperti ini sudah terselesaikan. Itu Pak dari saya. Saya berharap kita semua juga bisa ya Pak mempraktekkan ini. Siap Pak. Siap. Kita akhirin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizal, selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Pak Rizal, Bu Desi, hari ini kita akan belajar tentang supervisi akademik berbasis kucing, di mana Pak Rizal nanti bertindak sebagai coach dan Bu Desi sebagai kucing. Saya harap dalam praktek ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa saya sampaikan dalam kegiatan nanti saya akan mencatat hal-hal yang sekiranya saya anggap penting yang saya jadikan sebagai refleksi pasca observasi nanti. Siap. Baik Pak Rizal, Bu Desi, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rizal. Siang Bu Desi. Ya, maaf mengganggu waktunya Pak. Bisa ya Pak ya? Ya bisa Bu, silakan. Baik. Tumben dengan sini. Iya, saya ini perlu omong-omongan Pak. Oke. Iya, saya ini mempunyai masalah. Jadi saya tuh setidaknya pengen curhat, terus pengen cari solusinya bagaimana. Jadi saya menemui Pak Rizal. Oke Bu Desi. Silakan Bu Desi. Ya, Masalahnya apa? Bisa diceritakan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih ya Pak mau mendengarkan. Saya ceritakan ya Pak masalah saya. Saya itu akhir-akhir ini merasa kalau dalam mengajar itu anak-anak itu kurang aktif Pak. Jadi saya setiap pembelajaran itu kok anak-anak itu aktifnya tidak seperti yang kemarin-kemarin gitu loh. Jadi saya tuh pengen tahu kenapa ya kok mereka itu nggak aktif. Padahal sebelum-sebelumnya mereka itu aktif Pak. Gitu Pak. Baik Bu Desi. Jadi permasalahan dengan di sini itu karena anak-anak kurang aktif. Iya. Tujuan dari perbincangan kita ini yaitu untuk kita itu sharing supaya menemukan solusinya. Iya. Mungkin dari anak-anak kurang aktif ini Bu Desi sudah mengidentifikasi kenapa kok anak-anak bisa tidak aktif. Iya. Iya. Kemarin saya sudah coba Pak, saya juga kenapa ya kok anak-anak ini nggak aktif, padahal biasanya aktif. Mungkin saya punya pendapat itu apa dari materinya atau dari model pembelajaran saya yang kurang sehingga anak-anak ini merasa kurang semangat gitu loh. Terus saya juga media, biasanya dulu saya tuh medianya itu ganti-ganti Pak, dari apa melihat video atau benda konkret atau saya membuat sesuatu lah. Ini sekarang saya tuh memang merasa nggak seperti dulu Pak. Gitu. Ya, berarti Bu Desi sudah mengidentifikasi nih masalahnya itu bagaimana. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau strateginya Bu Desi itu bagaimana supaya anak-anak itu kembali aktif yang kurang aktif tadi? Ya, kalau saya ini
Sih masih rencana sih Pak. Ya, rencana. Masih rencana itu nanti saya itu akan membuat lagi model pembelajaran dan media pembelajaran itu yang menarik gitu loh. Sehingga murid-murid saya itu nanti akan aktif lagi. Misalkan model pembelajarannya saya ganti dari diskusi kelompok menjadi bermain peran atau nanti membuat proyek gitu. Dari media juga saya nanti akan membuatnya bervariasi dari benda konkret, dari bentuk nyata atau melihat gitu Pak. Ya itu berarti masih rencana. Iya, belum masih rencana. diterapkan. Belum. Dari rencana yang Bu Desi itu, kira-kira apakah dari rencana itu bisa mengubah anak itu menjadi aktif? Saya yakin Pak, kalau saya membuat dengan seperti itu, insya Allah pasti ya aktif Pak. Pasti aktif gitu. Okay. Nah, untuk kira-kira jangka waktunya berkelanjutan atau bagaimana untuk penerapan pembelajarannya Bu Desi tadi yang menggunakan media konkret? Berkelanjutan Pak. Kalau berkelanjutan harus Bu Desi terapkan nih. Iya. Secara berkelanjutan supaya anak-anak itu bisa aktif kembali. Sudah bagus Bu Desi itu tadi rencana dan strateginya. Untuk kedepannya tadi Bu Desi sudah mendapatkan solusi nih dari anak-anak yang kurang aktif tadi. Akhirnya Bu Desi menemukan dan rencananya Bu Desi itu menggunakan media yang konkret. Iya, medianya itu gantian gitu, dengan media bervariasi ya. Bervariasi. Ya. Dengan rencana ini akhirnya Bu Desi sudah menemukan kan solusinya. Iya, sudah bagus rencana Bu Desi. Saya cuma berharap dari rencana Bu Desi yang mau diterapkan ini supaya Bu Desi terapkan secara berkelanjutan. Iya, betul Pak, betul. Ada lagi mungkin yang Bu Desi ingin curhatkan? Saya rasa saya sudah menemukan, setidaknya saya ada cara untuk mengatasi murid saya tadi itu loh Pak. Iya. Oke, nanti sudah bagus Bu untuk rencana dan strategi dengan. Iya. Saya harapkan Bu Desi tetap semangat dalam mengajar anak-anak dan menggunakan media yang konkret itu supaya berkelanjutan, supaya anak-anak yang tidak aktif tadi menjadi aktif kembali. Iya, iya siap Pak, siap. Saya merasa hari ini plong Pak, masalah saya bisa teratasi. Semoga nanti saya bisa ya Pak, doakan ya Pak ya. Iya ya Bu, pasti. Tadi sudah senang ya, plong ya, masalahnya sudah teratasi. Bagus. Saya berharap juga itu Bu Desi tetap semangat mengajarnya. Siap. Semangatnya supaya anak-anak tetap aktif. Siap. Sudah. Saya izin ya Pak ya. Iya, terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rijal sebagai coach sama Bu Desi sebagai coach. Ada beberapa catatan saya sebagai supervisor. Jadi yang pertama, Pak Rijal sebagai coach ini sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sehingga kuncinya Bu Desi ini bisa bercerita dengan bercerita dengan gamblang, nyaman atas permasalahannya itu. Kemudian Pak Rijal sebagai coach juga bisa memposisikan diri, menghadirkan kehadiran yang penuh, kemudian sebagai pendengar yang baik. Kemudian Bu Desi sebagai Kuci ini juga bisa mengidentifikasi permasalahannya sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Saya harapkan untuk Pak Rijal sebagai coach sama Bu Desi sebagai Kuci ini dapat bekerja sama dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rizal. Alhamdulillah sehat. Pak Rizal gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Desi. Nah, hari ini Bu Desi akan melaksanakan proses kucing. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses kucing nanti.
saya akan mendiskusikan rubrik nilainya nanti yang akan saya nilai apakah proses kucing yang Bu Desi lakukan itu sesuai alur cerita. Di mana alur cerita itu Bu Desi harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nanti respon coach terhadap pertanyaan yang coach tanyakan. Kemudian juga Bu Desi harus ingat bahwa dalam kucing itu ada prinsip kucing yang menjadikan pilihan saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses kucing terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Bu Desi. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang akan Bu Desi kembangkan dalam kucing nanti? Oke, yang pertama saya akan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Desi observasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Desi yang seperti apa? Oke, saya akan berusaha untuk agar kucing mendapatkan solusi atas permasalahannya. Mungkin cukup ini pertanyaan dari saya pada pra observasi. Nanti kita lanjutkan pertanyaan pada sesi pasca observasi. Oke, siap, Pak. Semangat untuk Bu Desi dalam proses. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi, Pak Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Bu Desi sama Pak Hadis? Alhamdulillah. Saya juga baik, Pak. Baik Bu Desi. Di sini kita akan melaksanakan supervisi akademik berbasis kucing. Bu Desi sebagai coachnya dan Pak Hadis sebagai kucingnya. Dari kegiatan ini saya berharap semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Untuk waktu dan tempatnya silakan Bu Desi sama Pak Hadis. Silakan mulai. Terima kasih. Sebelumnya maaf Pak Hadis ya. Saya nanti akan mencatat hal-hal penting dari pembicaraan antara Pak Bu Desi sama Pak Hadis. Pun monggo Pak Hadis sama Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Pak Hadis, monggo. Tumben ini ada apa ya, Pak? Ini Bu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Ini Bu, saya minta saya minta bantuan Ibu. Barangkali Ibu bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi di kelas, Bu. Oke. Monggo Pak, silakan. Kira-kira mau bicarakan apa? Ini Bu, akhir-akhir ini saya di WA oleh salah satu wali murid. Ini terkait dengan putrinya yang ada di kelas saya. Ini yang pertama, si anak ini tidak mendapatkan buku paket. Dan yang permasalahan yang kedua ini, si anak ini ketika pembelajaran, ketika jam pelajaran ini, si anak ini tidak dipinjami buku sama temannya. Itu Ibu. Oke, baik. Dari keterangan Bapak tadi, saya menyimak bahwa ada salah satu murid Bapak yang tidak dipinjami buku. Ya. Terus kemudian wali muridnya telepon. Ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah anak ini, Pak? Hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan observasi, Bu. Rencana saya observasi ini saya laksanakan dalam waktu 7 hari. Dalam observasi ini saya akan mencari latar belakang permasalahannya. Si ibu ini meminta anaknya ini untuk dipindahkan, tapi saya tidak langsung menuruti kemauan si wali murid. Makanya saya akan observasi dulu apa permasalahannya, baru nanti saya akan mengambil langkah selanjutnya. Baik, berarti masih observasi ya Pak ya? Ya, belum Bu. ada rencana ke depannya. Ya. Kira-kira selain observasi itu apa ada langkah lain atau rencana lain Bapak? Ada Ibu. Kebetulan observasi ini sudah berlangsung 3 hari.
Maka kalau saya membutuhkan 1 minggu berarti kurang 3 hari kerja saja. Tadi saya sudah memindahkan si anak dengan teman yang rumahnya dekat dengan dia. Tujuannya adalah agar si anak ini bisa bersosialisasi. Memang ketika observasi kemarin, kalau saya amati si anak ini observasinya kurang. Mohon maaf, sosialisasinya kurang. Jadi dengan temannya itu kurang. Nah, saya gandengkan dengan anak yang dekat rumahnya. Selain dia bersosialisasi di rumah, dia juga bisa bersosialisasi di sekolah. Gitu Ibu. Oke, baik. Berarti selama ini observasi mau berjalan dan ada yang sudah berjalan ya, Pak ya. Salah satunya dengan memindahkan anak tadi dengan anak yang dekat rumahnya. Betul Ibu. Nah, dari pelaksanaan tadi dari 5 sampai 10 itu kira-kira tingkat keberhasilannya berapa ya Pak ya? Harapan saya tingkat keberhasilannya itu kalau dalam skala 5 sampai 10, harapan saya di angka 9 Ibu. Oh, sangat baik ya Pak ya. Berarti Bapak ini sudah optimis untuk melakukan itu. Terima kasih Bu. Saya juga berharap dan saya doakan supaya Bapak bisa melaksanakan dengan ini. Apa sudah ada pilihan lain atau merasa cukup Pak dengan ini? Alhamdulillah setelah anak ini saya pindah dan terus saya amati 1 hari setelah pindah, ini saya WA ke orang tuanya, bagaimana Bu, apakah ada permasalahan lagi? Beliau menjawab sudah tidak ada. Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah. Baik Pak Hadis, apakah dalam percakapan ini Pak Hadis sudah mendapatkan solusi atau saran yang bisa Bapak terapkan untuk menyelesaikan masalah anak ini Pak? Sudah Bu, alhamdulillah sudah. Jadi dengan permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya mengobservasi, kemudian tindak lanjut dengan memindahkan si anak, alhamdulillah permasalahan itu bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Sudah plong ya Pak ya? Sudah Bu. Alhamdulillah, saya juga senang bisa berbagi Bapak pengalaman dengan Pak Hadis dan semoga saya doakan nanti masalahnya selesai ya Pak. Amin amin amin. Oke. Apa sudah gimana Pak ini? Ini Bu, nanti seandainya muncul permasalahan lagi, Bu Desi kapok ya kalau saya mintai bantuan lagi. Oh siap. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, setelah rencana yang Bapak masukkan, kita omong-omongan bagaimana nanti saya harap nanti berhasil. Ya, itu aja Bu Desi. Terima kasih. Mohon maaf waktunya. Sama-sama Pak Hadis. Saya mohon izin ke ruangan dulu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke Pak Hadis. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Desi, dengan tadi sebagai coach ya. Iya. Nah, sebagai coach tadi sebenarnya sudah sangat bagus karena sudah mengarahkan Pak Hadis mengenai permasalahannya tadi, dan Pak Hadis sudah menemukan solusinya sendiri. Yang pertama tadi kan permasalahannya Pak Hadis itu muridnya itu tidak mendapatkan buku paket. Iya. Kemudian yang kedua itu tidak dipinjami buku oleh teman sama sekelasnya. Iya. Kemudian Pak Hadis sudah mengidentifikasi permasalahannya. Iya. Dan alhamdulillah dengan Bu Desi tadi mengarahkan Pak Hadis menemukan solusi yang tersebut. Solusinya tadi Pak Hadis saya observasi selama 7 hari. Dan alhamdulillah Pak Hadis sudah menerapkannya selama 3 hari, sudah berjalan 3 hari. Nah, setelah Pak Hadis tadi menerapkan 3 hari, ternyata skala keberhasilannya mencapai di angka 9 nih. Ya alhamdulillah berarti Pak Hadis sudah optimis sudah menemukan permasalahan. Iya, betul Pak. Dan Bu Desi sudah menuntun dan mengarahkan Pak Hadis untuk menemukan solusinya. Dan alhamdulillah pertemuan hari ini antara Bu Desi sama Pak Hadis sudah menemukan kan permasalahannya apa dan solusinya bagaimana. Iya Pak, betul. Jadi sekian untuk penerapan supervisi akademik berbasis coachingnya. Iya Pak. Untuk Bu Desi dan Pak Hadis tetap semangat nih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.